Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, sahabat sehat semua. Apa kabarnya hari ini ya? Kelihatan wajahnya ceria ya di penghujung pertengahan tahun ini. Pada kesempatan hari ini kita bertemu lagi di podcast Cangkruan Sehat Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan. Nah, kali ini sahabat sehat, kita dalam rangka memperingati Hari Hipertensi Sedunia yang sudah berlangsung pada tanggal 17 Mei lalu. Dan kemudian juga Hari Lanjut Usia Nasional yang berlangsung tanggal 29 Mei. Tapi tidak mengapa, kita baru sekarang mengadakan podcast bersama untuk satu tema yang sangat-sangat menarik dan kami yakin dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini ya. Nah, temanya apa pada hari ini? Kira-kira hari ini kita sudah bertemu dengan dokter spesialis jantung favorit kita dari Rumah Sakit Umum Dr. Saidiman Magetan. Apa kabar, dokter? Alhamdulillah, kabar baik. Nah, baik ya, dokter. Dietnya sukses nih. Iya, diet menuju sukses ya, sahabat sehat ya. Beliau ini memang konsisten ya demi menjaga kesehatan dan keberlangsungan hidup. Nah, dokter, selamat datang di podcast kami yang perdana. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di antara kesibukan untuk kita sharing bersama sahabat sehat, khususnya di Kabupaten Magetan. Tapi YouTube kita ini juga sudah bisa disaksikan bersama ya di seluruh Indonesia dan dunia tentunya ya. Gini dokter, hari ini kita akan memperingati Hari Hipertensi Dunia ya, 17 Mei kemarin. Nah, tentu saja sangat menarik informasinya bagi masyarakat, mengingat hipertensi ini hampir bisa semua umur itu mengalami, dokter. Ya, betul ya. Nah, kemudian tapi ada yang takut karena kurang informasi atau bagaimana. Kemudian ada yang cuek ya, nggak apa-apa sih hipertensi, nggak masalah, aku nggak merasakan apa-apa kan gitu ya, dokter. Nah, betul ya. Iya, dokter. Nah, ini dokter, kami informasikan dong ke sahabat sehat ya. Sebenarnya dikategorikan hipertensi itu kalau sudah bagaimana sih, atau cukup bagaimana, ditensi aja itu hipertensi atau gimana, dok? Mohon informasinya, dokter. Sapa dulu sahabat sehatnya. Halo, selamat pagi semua sahabat sehat. Saya Dr. Ali dari Rumah Sakit Magetan. Alhamdulillah kali ini mendapatkan undangan ya untuk bincang-bincang terkait masalah hipertensi. Kita tahu hipertensi ini jadi problem ya, masalah ya, baik di dunia maupun di negara kita ya. Karena apa? Hipertensi ini kurang lebih kalau secara global itu ya hampir 1 miliar orang ini yang 1 miliar hipertensi. manusia loh itu ya, dokter. Iya, kalau di Indonesia sendiri berapa yang menderita? Kira-kira 70 juta. 70 juta. Itu kira-kira berapa persen, dokter? Sekitar kalau dulu di tahun 2018 ya, Riskesdas itu sekitar 34 juta. 34 juta penduduk Indonesia. Di tahun 2023 ini ya, data lagi sudah agak menurun ini. Turun, dokter. Ya, sekitar 30%. Ya, tapi kan tetap menjadi problem ya. Karena apa? Hipertensi ini merupakan silent killer. Kira-kira apa itu? Pembunuh secara diam-diam. Itu loh yang bahaya. Betul. Kemarin kita juga ngangkat satu tema hipertensi tapi dalam kehamilan. Silent killer pula. Iya, dan ini bisa mengenai semua ya. Ya, mungkin saya bisa bercerita ya. Bisa mengenai siapa saja. Sebagai salah contoh, ya keluarga sendiri ini. Betul. Usia baru 33 tahun, kebetulan juga menderita obesitas, meninggal karena hipertensi ya, akibat komplikasi ke arah stroke. Nah, inilah ya. Nah, inilah tidak mengenal usia. Tidak mengenal usia sekarang ya. Disebut silent killer. Karena itulah kita harus berhati-hati ya, bila tekanan darah sudah di atas 130 mm Hg. Berapa, dokter? 130. Oh, di atas 130. Iya. Itu sudah warning ya, dokter. Warning ini. Sahabat sehat tuh sekarang ya. 130 itu sudah warning. Terus batasannya secara ini berapa, dokter, sebenarnya secara yang normal medis, itu tensi sistolik ya. Pada saat jantung kontraksi itu normalnya di bawah 120. Untuk tekanan diastoliknya ya, yang saat jantung rileks ya, itu tekanan darah diastoliknya di bawah 80. Itu yang disebut normal. Normal banget gitu ya, dokter. 120/80 sahabat sehat. Betul gitu, dokter. Iya. Kemudian kalau
meningkat di atas itu disebut tekanan darah meningkat ya. Meningkat. Kalau sudah di atas itu tadi 130. 30. Ya, jadi antara 120 130 Mm-mm. dengan tekanan darah diastoliknya di bawah 80 sudah dianggap meningkat. Sudah dianggap meningkat, Iya. sahabat sehat ya. Oke. Nah, ini nanti mulai cek-cek mulai Iya. meningkat atau normal atau bagaimana? Nah, Terus kemudian selanjutnya, kalau dokter? sudah disebut tensi, hipertensi ya, tahap 1 itu tensi di atas 130 ya, diastoliknya ya ini antara 90. 90, dokter. Iya, Ya, 80 90 udah masuk Sudah kategori masuk. hipertensi tahap 1. Udah tahap 1. Iya. Oke. Habis itu kalau udah naik lagi antara di atas 140 dan di atas itu dia. 90 sudah kategori tahap 2 sekarang. Tahap 2 ya, Iya. dari anak sekolah ya, tahap 1 ujiannya. Tahap Iya. ya sudah ada kecenderungan Kira-kira meningkat seperti itu. kalau dia sudah di atas 120 ya, 130. Iya. Tahap satunya kalau sudah 130 per Iya, 90. disebut kalau krisis hipertensi lagi krisis. kalau di atas 180. Wah, ini Bawahnya bahaya sekali nih. diastoliknya di atas 120. Masya Allah, bahaya sekali ya dokter. Sudah kalau bahaya sudah sekali krisis itu. ya. Iya. Iya. Jadi kalau misalkan kita cek ya, tensi udah di atas 180, di atas 120, segera itu menemui petugas kesehatan, baik di puskesmas atau di rumah sakit, monggo untuk segera diperiksa dan segera diturunkan. Diturunkan, segera diturunkan ya dokter ya. Iya. Baik dokter, jadi bisa kami ambil kesimpulan ya bahwasanya untuk kategori masuk hipertensi itu kalau sudah 140/90 gitu ya. Iya. Nah ini sahabat sehat semua, masyarakat Kabupaten Magetan ya, ini mulai cek kesehatan gratis, mulai sering cek ke Posyandu ILP ya, ketika kita dapatkan tensi di atas 140/90 ya dokter ya, segeralah. Karena itu kapan kita harus segera selalu cek tensi ya. Itulah yang paling penting adalah deteksi dini. Ya. Jadi kalau udah di atas usia 18 tahun ya setidaknya harus sering periksa tensi lah ya. 18 tahun dokter? Iya. Minimal kita 1 sudah tahun berapa sekali. ya ini? Dokter umur berapa ini? Saya sudah 45. Sama, seumuran kita ya, sudah potensi banget ya dokter ya. Ya, ini dokter baik, itu kan kalau sudah tensi. Nah, sekarang udah dikatakan kategori hipertensi itu hanya karena diperiksa tensi, kemudian tensinya di atas normal, atau ada diagnosis penunjang yang lainnya dikatakan, oh saya ini menderita hipertensi gitu. Oh ya, ya memang harus dicek tensinya, ya kan. Untuk pemeriksaan tensi itu dicek kurang lebih 3 kali di tensi. Jadi saat pertama kali nih ya periksa ya, itu nanti akan dicek 3 kali serial tensi ya. Jadi sebelum diperiksa istirahat kurang lebih 5 menit lah ya. Nanti sambil kondisi duduk, posisi tenang, seperti itu kan dilakukan pemeriksaan tensi yang pertama. Kemudian nanti diulangi lagi ya, jeda 1 menit. 1 menit ya dokter? Ya, dicek lagi tensinya. Istirahat 5 menit dulu tensi, ya tenang gitu ya, jeda 1 menit tensi ulang. Kemudian nanti 1 menit lagi dicek lagi tensinya. Jadi nanti yang diambil itu adalah 2 pengukuran yang terakhir, kemudian di rata-rata, yang mana dia tidak berjeda 10 mm merkuri. Ya, nanti meskipun ada jeda, misalkan kalau lebih dari 20 lah, nanti diulang lagi. Oh gitu ya dokter ya. Diulang nanti sampai ini nih yang sahabat sehat semua harus tahu, ini informasi dari dokter Ali ini ya, bahwa memang pengukurannya terstandarnya 3 kali pemeriksaan ya. Ya itu serial 3 kali, diambil 2 rata-rata terakhir. Ya itu nanti itu udah menjadi patokan. Selain itu ya baiknya ya sahabat semua juga memiliki tensi di rumah. Nah, ada PR juga sekarang itu ya, PR-nya tensi di rumah. Tensi nggak harus ke Posyandu, nggak harus ke puskesmas. Sekarang boleh ya dokter? Tensi mandiri, digital ya, tensi mandiri. Ya, itu nanti standarnya digital ya dokter ya? Atau yang ini dokter? Monggo kan bisa, kan sudah banyak tuh yang tersedia digital. Ya, digital. Atau maksudnya lebih standarnya dokter? Iya. Ini informasinya biar valid. Bisa menggunakan alat-alat digital tuh bisa. Oh bisa ya dokter. Kalau untuk deteksi dini malah menggunakan aplikasi. Misalkan di smartwatch itu bisa digunakan untuk data. Ternyata banyak sekali sahabat sehat alternatif kita untuk deteksi dini hipertensi ya, karena sudah mulai menyerang semua umur ya. Nah, mulai dari dengan apa tadi dokter?
dengan tensi digital boleh, dengan Boleh. Android ya, Ya, itu juga dengan bisa. smartwatch juga boleh. Itu Nah, bisa untuk kewaspadaannya. mendeteksi. Iya, Ya. sekarang udah canggih kok ya, Oke. ya Karena dokter ya. data itu nanti kan akan dianalisa oleh Mm-mm. petugas, baik Jadi, saat nanti di klinik maupun mm-mm. saat di rumah. Itu nanti akan Mm-mm. dipadankan. Dipadu-padankan dan Iya. didiagnosis secara Iya, tepat nanti ya akan dokter menjadi ya. diagnosis yang tepat. Mm-mm. Gitu. Nah, dokter tadi kan membahas kalau sekarang itu trennya hipertensi itu sudah mulai menyerang usia muda bahkan ya Iya, dokter ya. iya, iya. Prevalensinya juga meningkat ya dokter ya. Iya. Ini kira-kira kenapa ya dokter ya? Saya juga penasaran Nah, ini. kita buka dulu Mungkin sahabat datanya nih, sehat ya yang kan? penasaran Ya, ya. untuk Mm-mm. usia ya antara Mm-mm. 18 sampai Mm-mm. 24 tahun itu ya, Mm-mm. kira-kira 10% menderita hipertensi. Banyak ya dokter. Usia Iya, berapa tadi? Sahabat sehat biar ini dokter. 18 sampai 24 tahun, 24 tahun. 18 sampai 20 produktifnya Iya, itu ya dokter. produktifnya. Sudah kena hipertensi ya. Iya. Masya Allah ya. Memang Semakin meningkat data saat Indonesia. ini usia 25 sampai 34 tahun. Walah ini pas anu nih dokter. Jadi 17%. 17% ya. Itu Iya. data itu ya dokter. Iya. Data SKI ya. Masya Iya, Allah. makanya. Ini makanya jadi tantangan tadi. menjadi tantangan kita ya. Iya. Penyakit tidak menular yang menjadi apa itu KJSU ya dokter. Iya, makanya Iya. silent killer ini tadi Silent yang killer, dia bunuhnya berbahaya. pelan-pelan. Iya, kita tidak tahu tiba-tiba mungkin tanpa gejala, Mm-mm. ya kan, tiba-tiba meninggal dunia. Nah, itu yang Nah, bahaya. ini yang bahaya sekali, yang sangat kita tidak inginkan ya. Padahal Iya, kita iya. harus hidup lebih panjang. Nah, dokter tadi kan di usia muda itu kenapa? Sebabnya beberapa secara umum lah hipertensi ini disebabkan apa gitu dokter yang paling Baik, kalau kita coba. kategorikan lebih dulu ya, G, hipertensi ya. itu kan ada dua golongan besar, ya kan. Dua golongan Yang besar. pertama hipertensi primer, yang mana ini yang paling banyak menderita itu tadi ya, dengan penyebabnya yaitu tadi tidak diketahui malah. Enggak, dia jarang Banyak deteksi. multifaktor di sana, multifaktor yang berpengaruh sehingga tensi itu terus naik, ya kan. Kemudian yang hipertensi sekunder. Ini yang biasanya hipertensi yang diketahui penyebabnya. Ya, misalkan penyakit jantung bawaan. Nah, itu dia. Ya kan, penyempitan pembuluh darah aorta. Kemudian penyempitan pada pembuluh darah ginjal. Kemudian juga hipertiroid. Ya, seperti itu. Banyak sekali kalau yang sekunder ini ya. Iya, itu disebut penyakit sekunder. Karena apa? Bisa diketahui penyebab. Yang paling banyak yaitu hipertensi primer, tidak diketahui penyebab, tiba-tiba tensinya udah tinggi. Ini multifaktorial ya. Banyak yang berperan di sana. Faktor risiko mulai dari faktor risiko yang tidak bisa dirubah maupun yang bisa dirubah. Faktor risiko yang tidak dirubah itu misalkan apa? Keturunan. Nah, itu keturunan. Ini menarik sekali nih dokter. Hipertensi ini disebabkan karena keturunan. Ini seberapa besar potensinya untuk kita ini dokter? Ya, berarti kita harus untuk waspadaan ya. Maksudnya kalau ada bapakku, orang tuaku hipertensi, sahabat sehat semua kan jadi worried ya, jadi khawatir ya, jangan-jangan aku hipertensi juga gitu. Iya, karena itu harus sering deteksi itu tadi. Makanya kalau kita memiliki keturunan dengan hipertensi, maka apa? Kalau udah di atas 18 tahun ya itu tadi ya harus screening, rutin pemeriksaan tensi. Ya. Karena apa tiba-tiba naik kita nggak tahu kalau nanti ada keturunan. Kemudian usia. Dengan semakin meningkat usia, otomatis kan pembuluh darah juga semakin mengeras, aterosklerosis dan sebagainya, ya otomatis juga semakin meningkat juga tensi. Ya betul. Usia ini adalah penyakit yang tidak bisa kita hindari dan berbagai proses regenerasi tubuh ini apa ya, kemunduran ini harus kita hadapi lama, juga. Makin penyakit itu muncul. Kenapa ya? Karena terkait genetik. Genetik itu kan dia yang selalu dikopi kodenya. Kopi itu untuk istilahnya regenerasi sel ya. Genetik itu kan awalnya suatu susunan kode di sana, ya kan, dia akan selalu dikopi ulang dari kode genetik itu. Nah, jadi prosesnya itu seperti kalau kita fotokopi itu loh ya. Oh iya. Fotokopi itu awalnya masternya kan jelas. Kalau kita masternya itu nanti difotokopi, kemudian kopiannya difotokopi lagi, akhirnya semakin lama makin buram. Bahkan hitam. Bahkan hitam. Jadi hitam, nggak bisa difotokopi lagi. Oh iya. Itu ibaratnya seperti itu yang terkait genetik dan usia. Ya. Mungkin ya memang hipertensi ini memang sangat-sangat tidak kita inginkan bersama. Terus ada ini dokter,
Sekarang kalau sudah kita tahu ya, kita kan udah screening ya dokter ya. Ya, Kita tahu udah screening. Screening awalnya pokoknya kan pemeriksaan tensi ya. Terus kemudian kita harus kalau sudah tensinya di tadi ya sudah kecenderungan meningkat tadi ya, baik tahap ya, 1, tahap 2 ataupun sudah 140/90 gitu. Kita kan datang ke nakes ya dokter ya. Nah, ya. nanti otomatis bagaimana penanganannya dokter, nanti saya mau dijelaskan Oh ya, ya nanti kalau kepada setelah screening ya, misalnya udah ya. ketemu tensi berapa, nanti akan dilihat itu tadi ya, faktor risiko yang mendasari itu tadi ya. Ada enggak misalkan penyakit darah tinggi disertai dengan apa itu? Penyakit jantung, penyakit kencing manis, Iya betul. ya, stroke. Nah, kayak gitu. Kemudian faktor risiko yang lain. Kalau diketahui itu, maka akan menjadi itu tadi ya, untuk penilaian. Penilaian ya kan di screening nanti ini dipadu padankan nanti akan masuk risiko apa rendah, sedang atau tinggi. Nah, dari situ nanti akan menjadi acuan ini segera untuk diterapi atau tidak. Oh, begitu ya. Ya. Nah, terkait dengan terapi dokter, ini mungkin sahabat sehat kan juga ingin mengetahui lebih jelas ya, kapan dia harus hanya datang ke puskesmas atau dokter umum saja, kapan harus datang ke dokter spesialis jantung paru atau bagaimana, itu bisa dijelaskan? Ya, prinsipnya Iya, sih semua bisa semua bisa. didatangi Oh, ya. gitu ya. Nggak maksudnya, oh ini kalau sudah gini harus dirujuk nih kan Iya, gitu ya. karena apa? Standar kompetensi dokter Indonesia, dokter umum itu mampu untuk menangani hipertensi. Jadi nggak usah khawatir harus datang kemana. Yang penting ke tenaga kesehatan. Oh Iya iya, kan? siap-siap dokter. Ke dokter umum boleh, dokter spesialis boleh. Ya biasanya kalau ke dokter spesialis kan biasanya yang lebih berat-berat. Berat ya, Ya yang kan kotak seperti itu. garing. Misalkan udah ditangani ke dokter umum belum Ternyata berhasil, nah stagnan ya. baru ke dokter spesialis. Ya kan itulah supaya itu tadi segera dapat penanganan yang penting itu. Ya. Dan pengobatan hipertensi itu obatnya kan macam-macam ya dokter ya. Iya. Nggak boleh sembarangan karena banyak banget itu kita di masyarakat kadang beli sendiri obatnya gitu dokter, anti hipertensinya itu banyak loh dokter kayak gitu ya. Jadi memang untuk sahabat sehat semua ya, ini memang perlu sekali datang ke tenaga kesehatan ya, karena terapinya itu biar tepat gitu ya, nggak sembarangan beli di toko. Ada teh beli ini bu, gitu lah. Itu banyak dokter masyarakat ya, kayak gitu. Iya, ya. Ya. Ya, Gimana, yang penting itu tetap harus dalam pemantauan tenaga kesehatan. Kenapa? Obat-obat itu kan juga sudah dikategorikan ya. Ada yang obat bebas. Obat bebas ini yang boleh dibeli masyarakat secara umum tanpa resep. Ada obat yang harus dibeli dengan resep, kan seperti itu. Dan kebanyakan untuk obat hipertensi kan memang masuk kategori yang obat yang harus dengan pembelian resep dokter. Nah, itulah pentingnya di sini karena apa? Harus sering kontrol ke dokter supaya nanti juga akan dilihat perkembangannya itu bagaimana, sudah tercapai, terkontrol tekanan darah atau tidak, kan seperti itu, ya kan? Nah, target untuk kontrol terapinya berapa? Ya, kalau panduan terbaru itu kan sebisa mungkin ya dibuat normal 120 sampai 80. Berapapun dia awalnya, dokter. Berapapun dia ya, targetnya nanti ke situ. Targetnya ke sana. Meskipun nanti secara bertahap. Ya, gitu. misalnya sahabat sehat semua ya, ini datang ke dokter 180/110 gitu ya, dokter. Iya. Targetnya nanti iya, kalau bisa ya 120. Kalaupun ya. Tidak bisa ya dipertahankan antara 120 sampai 130 untuk sistoliknya. Dan ini perlu sahabat sehat ketahui bahwa ini memang untuk keberlangsungan hidup selanjutnya ya dokter ya? Iya, karena penelitian ya seperti itu, yang terbaru, terbagus memang dibuat senormal mungkin. Nah, inilah pentingnya peranan dari dokter maupun tenaga kesehatan, ya, karena yang lebih paham nanti bagaimana nanti bisa mengatur seperti itu. Ya kan, nanti bagaimana dosisnya harus dinaikkan atau mungkin bisa diturunkan, tergantung dari tensinya tadi dan juga faktor risiko yang mendasari, ya kan, dan juga mungkin ya kalau ada komplikasi dan lain sebagainya, kan itulah tetap harus berobat dengan pengawasan dokter atau tenaga kesehatan. Itu dia. Jadi kan gini dokter, terkadang di masyarakat itu dia sudah rutin nih konsumsi obat anti hipertensi, dia sudah normal gitu ya, dia berhenti.
Gimana Oh, dokter itu? iyalah, apalagi Apakah kayak ya gitu. itu gimana? Ini Tambahan nanti bagaimana? berbahaya, Sampaikan ya kan? dokter ya. Kan sudah Sudah normal saya udah nggak minum lagi gitu kondisi ya. bagus, ya Iya. kan? Terus akhirnya berhenti. Itu ibarat Mm-mm. seperti ini. Kalau kita lihat jalan itu ya, Nggih. jalan itu misalkan rusak, kemudian diaspal menjadi Mm-mm. mulus, Mm-mm. ya Iya. kan? Tapi kan tetap perlu perawatan berkala. Kalau misalkan tiba-tiba terjadi lubang lagi kan harus ditambah Tambah lagi. lagi. Sama ya, tubuh juga seperti itu. Ya, Hmm. Mm-mm. tubuh itu juga ada mekanismenya. Saat Betul. kita itu ada tekanan darah meningkat, mulailah Mm-mm. ada hormonal di sana yang berperan. Nah, itu dia. Ada hormon yang dibuat oleh ginjal, hormon Mm-mm. yang dibuat oleh liver, Mm-mm. hormon yang dibuat di paru, itu saling Mm. berinteraksi di sana terkait dengan tekanan darah, Darah. meregulasi. Regulasinya. Ya, Banyak yang berperan ya dokter ya. iya, disitulah kenapa kok kita tidak boleh berhenti minum obat Hmm. darah tinggi meskipun sudah Mm-mm. tensinya normal. Mm-mm. Karena apa? Mm-mm. Begitu organ itu sudah mengalami disfungsi kelainan, muncullah sistem itu tadi, hormonal itu yang Mm-mm. bekerja. Nah, Mm-mm. obat tetap dilanjutkan karena apa? Mm-mm. Kita itu menghentikan sistem hormonal yang merusak itu tadi. Betul. Nah, sistem hormonal ini kan berlangsung terus selama Terus kita selama hidup. hidup ya, Iya, hidup karena terus itulah itu berperan yang terus ya, dan iya. dia akan dengan hipertensi ya bersandingan terus ya Iya, dokter ya. bersandingan terus. Itulah yang dijaga supaya tidak merusak tubuh. Karena Hmm. itulah harus diminum terus-menerus. Berarti sahabat sehat semua harus bersahabat ya dengan hipertensi dan Iya, memang harus obatnya ini bersahabat bersahabat, akhirnya. nggak boleh kita putus Nggak boleh putus untuk ya, putus. nah, Iya, tidak boleh dihentikan apa secara mendadak gitu ya, iya, karena memang itulah kalau sudah hipertensi ya untuk kelangsungan hidup lebih jauh kan tetap harus minum obat ya ya dokter itu ya. secara jangka panjang. Kalau jangka pendek, bahayanya Mm-mm. kalau dihentikan, Mm-mm. tiba-tiba terjadi rebound. Rebound itu adalah Rebound. terjadi lonjakan lagi, balik lagi Hmm. tiba-tiba tinggi, itu yang bahaya. Nah, wah kok rebound, hipertensi rebound, Ya bahaya. ibaratnya itu, Lonjakan ya, balik ya, lagi, mantul lagi, iya. ibaratnya balik langsung tiba-tiba Tanpa naik. sahabat sehat semua sadari ya, Iya, tanpa tanpa kita sadari. sadari ya dokter Iya. itu sudah terjadi kenaikan sangat berbahaya ya. Iya, sangat berbahaya. Kalau Mm-mm. tiba-tiba tensi tinggi, pembuluh darah bisa pecah, timbul Mm-mm. stroke misalkan di sana. Iya, Kalau itu bahaya. terjadi di otak. Iya. Karena itu hipertensi kan terkait dengan kerusakan organ kan. Mm-mm. Disebut apa? Ada target organ yang bisa terkena Nah, ini dia. komplikasi karena hipertensi yang itu. Betul. Nah, Mulai dari mana? Banyak sekali. ayo itu. dokter dijelaskan. Iya. Target organ hipertensi yang sangat membahayakan dari hipertensi ini kemana aja nih? Iya, Nah, dokter, komplikasinya sampai ke bisa aja ke mata, mata. ya kan, ke otak, Iya, betul. jantung, ginjal, seperti itu. Ya, ke mata bisa bikin Ya itu tadi kebutaan. ya kebutaan Iya. jangka panjang ya. Iya, Kemudian secara bisa jangka ke panjang. jantung, gitu. Ke jantung ya, jantungnya jadi bengkak. Bengkak. Serangan jantung juga bisa karena hipertensi. Karena hipertensi. Kemudian Iya. Ke otak ya otak, paling resiko stroke. Stroke ya paling Iya, baik banyak stroke stroke iskemik ya. atau perdarahan. Ya. Kemudian lagi ke Ke ginjal Nah, ya, ke ginjal. bisa akhirnya terjadi gagal ginjal. Ini rata-rata masyarakat kita itu ya larinya ke banyak stroke kayaknya dokter ya. Iya dokter. Iya, stroke dokter. banyak ini. Angka stroke-nya tinggi. Angka stroke Bisa demand tinggi, gimana, bisa demand dokter? juga ya. Jadi istilahnya stroke itu juga hampir sama dengan jantung. Diabetes itu ya, masuk 10 peringkat terbesar. Besar, bayangkan. Ya, dan tentu saja kita nggak ingin seperti itu. Iya. Nah, dokter, kalau komplikasinya ke organ-organ sudah kita bahas. Kemudian yang ini tadi menyambung yang kita berhenti putus obat. Nah, ini ada asumsi juga di masyarakat bahwa nanti obat-obat hipertensi itu nanti kalau diminum terus-menerus nanti akan merusak ginjal atau gimana gitu, dokter. Mohon dijelaskan dokter ini biar iya. Karena kan kalau kita banyak minum obat, nanti ginjalnya nggak kuat atau begini begitu gitu. Nah ini dokter mohon informasinya dokter. Justru dengan kita itu minum obat teratur akan menurunkan tensi. Tensi menurun 10 mm Hg aja itu sudah meningkatkan angka harapan hidup. Nah,
Ingat sahabat sehat, Itu yang penting. tensi turun berapa tadi? Turun 10 milimeter Hg 10 saja, ya mm kan? Hg sudah Meningkatkan meningkatkan angka harapan angka hidup. harapan hidup. Nah itu dia, kita pengen hidup lama kan? Iya, pengen milih Sehat kan? mana ya Iya, kan kayak gitu loh gitu ya. ya. Karena ini hidup kan pilihan ya. Hmm. Sebenarnya untuk obat darah tinggi itu sendiri Mm-mm. kan sudah melalui penelitian. Nah, Penelitiannya jangka diteliti. panjang, ya kan? Bahkan penelitian meskipun obat itu sudah tersebar di masyarakat, itu juga masuk penelitian di sana fase 4 di situ. Itu nanti yang akan menjadi objek penelitian. Ini aman atau tidak? Kalau suatu saat misalkan ditemukan, ya kan, kondisi tidak aman akan segera ditarik obatnya. Nah, itu dia. Sebenarnya obat aman yang tidak aman itu apa sih? Dulu ada kasus kan, ada yang ditarik obat. Ternyata ada pencampur ya pada saat pembuatan kecampuran zat apa yang nggak aman. Yang nggak aman, maka ditarik ya. Iya, akhirnya ditarik. Sejauh ini obat hipertensi aman semua. aman, sahabat ya, kan? sehat ya. Jadi mau dikonsumsi sampai usia berapapun aman ya dok. Iya. Tentunya dengan takaran yang ditentukan oleh ya sesuai dosisnya. Ya, karena di temanku juga itulah apa ya, pengobatan kan berdasarkan dosis. Ya, kan itulah. Yang penting adalah selalu konsultasi ya ke dokter, tenaga kesehatan. Nanti itu tadi loh, obat-obat itu diberikan berdasarkan dosis masing-masing, individual. Ya. Ya, jadi memang kita itu memang harus bisa mengelola hipertensi demi kualitas hidup yang lebih baik ya. Iya. Ya. Intinya kita memang semua punya potensi terjadi hipertensi gitu ya dok ya. Ya, itu tadi ada faktor risiko yang tidak bisa dirubah. Iya. Ya, itu tadi kembali ke situ. Usia terutama. Ya, itu yang paling nggak bisa diubah. Semua pasti berproses ke sana ya. Ke sana ya, secara alami kita akan menua. Itu tadi. Kemudian ada faktor risiko yang bisa diubah apa misalkan? Pola hidup. Nah, nih, mau dokter. Iya, tadi belum sempat dibahas ya. Yang bisa dirubah itu misalkan apa? Pola hidup. Kita kembali ke pola hidup yang sehat. Ya, misalkan apa? Istirahat yang cukup. Nah, istirahatnya harus cukup. Berapa jam nih istirahat yang cukup? Jangan-jangan cuma 2 jam dianggap cukup. Iya, 6 sampai 8 jam. 6 sampai 8 jam. 6 sampai 8 jam ini pentingnya sekali. Ya. Kenapa? Dengan kurang beristirahat ya otomatis tubuh akan mendapat stres yang lebih banyak. Ya, otomatis itu tadi yang menjadi faktor risiko tensi akan meningkat. Yang lain lagi apa misalkan pola makan. Pola makan ya. Iya. Pola makan seperti apa nih kita? Nah, ini ya kita kurang menjaga pola makan kita yang sehat. Iya. Seringnya suka makan makanan yang instan. Atau yang sudah diawetkan. Wah, itu ya, bahayanya apa? Makanan sudah diawetkan itu selalu mendapatkan bahan pengawet kan? Biasanya basisnya adalah natrium. Nah, natrium ini. Ya, natrium ini loh yang akhirnya bisa meningkatkan tekanan darah. Iya. Nah, kita hanya di garam ya dokter ya? Iya, di garam. Nah, berapa sih untuk panduan supaya mencegah tidak timbul tekanan darah tinggi ya kalau kita konsumsi garam ya. Dalam sehari itu maksimal 1 sendok teh. 1 sendok teh. Banyak loh dokter itu 1 sendok teh. Garam ya. Garam, 1 sendok teh garam loh. Jadi hanya 1 sendok. 1 sendok, nggak boleh lebih. Nggak boleh lebih, nek lebih ya akhirnya apa? Penumpukan natrium dalam tubuh meningkat, dia kan akan mencegah air keluar, ya akhirnya itu tadi timbul tekanan darah tinggi. Nah, kalau kita pengen diet yang sehat, yaitu tadi batasi konsumsi garam, kurang dari 1 sendok teh. Kalau udah menderita darah tinggi ya maksimal 3/4 sendok malahan. Sudah semakin dikurangi ya? Iya, makin dikurangi. Terus kalau garam-garam yang khusus itu dokter, gimana? Oh, untuk garam-garam yang khusus ya sebenarnya nggak apa-apa, dia bisa aja dikonsumsi secara normal ya kan. Tapi ya prinsipnya itu tadi. Kalau kita lupa mungkin garamnya kan sudah khusus nih. Mungkin malah ditambah-tambah loss dikiranya gitu. Enggak. Ya tadi kan istirahat, kemudian pola hidup termasuk makan dan yang lainnya ya dokter ya. Kelola stres. Cerdik ya, perilaku cerdik. Iya, istilahnya kita juga jangan kena rokok atau asap rokok itu tadi. Sulit nih bagi ahli hisab ya. Rokok ini lumayan potensinya kan juga ini ya dokter ya, meningkat ya dokter. Seberapa besar nih? Ya itu tadi. Kita singgung sedikit dokter. Kita singgung kalau rokok itu kan merupakan zat iritan ya ibaratnya ke pembuluh darah. Pembuluh darah itu ada
satu lapis di sana yang paling dalam, ya kan, Mm-mm. lapisan sel endotel. Endotelnya pembuluh darah. Iya, endotel pembuluh darah ini loh, kalau rentan terhadap paparan oksidasi, kan mengalami disfungsi di sana. Disfungsi. Iya, kalau disfungsi akhirnya rusak. Rusak. Akhirnya itulah mulailah Endotelinya muncul rusak, mulai berbagai macam penyakit degeneratif di sana. bahaya banget ya sebenarnya Iya, ya. banyak di Tapi situ. memang ya bagaimana ya dokter ya, masyarakat kita ini memang Ya, masih makanya kita harus jadi penikmat berperilaku hidup sehat sehat tadi, lagi, kata kembali tadi ke ada situ. hipertensi ya dokter. Iya. Akhirnya kalau hidup sehat ya nggak cuma mencegah hipertensi, tapi juga penyakit-penyakit degeneratif yang lain. Iya, betul. Nah, sahabat sehat, betapa pentingnya untuk screening hipertensi ini. Dan oh ya dokter, saya masih punya ini satu temuan di masyarakat ya, bahwasanya ketika ditensi dia menemukan tinggi, tapi dia bilang gini dokter, saya nggak ngerasa pusing kok, saya nggak kenapa-napa kok. Nah ini gimana dokter? Apakah hipertensi itu harus pusing atau bagaimana? Kalau pusing itu di mana dirasakan atau bagaimana dokter? Ini Oh dokter ya, bagaimana? ya tidak harus muncul pusing, ya kan? Karena ini kenapa-napa, terkait dengan alarm. Ibaratnya seperti itu ya. Kalau kita bilang mungkin sensor ya, di pembuluh darah itu kan ada sensor-sensor dalam artian untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Nah, ibaratnya itu terkait itu. Seperti kalau kita punya alat, ya kan, alat masak, apa ini sudah saatnya matang, tiba-tiba bunyi tit, ya gitu ya, alarmnya bunyi. Ya berarti udah matang nggak? Di pembuluh darah juga sama, ada sensor di sana. Kalau di atas 160 misalkan, sensornya harusnya mulai berkembang, mulai ada peregangan di sana, timbul rasa nyeri di sana gitu. Tapi ada juga ya, meskipun udah regang kayak gitu, tensi tinggi ya, ternyata sensornya mengalami malfungsi, berarti kan itu. Nah, pusing itu yang malfungsi. Ya ibaratnya seperti itu. Makanya kita lihat di sana, nggak semua ya tekanan tensi tinggi juga muncul gejala kayak gitu. Makanya itu tadi ya disebut silent killer itu tadi loh ya. Silent killer, jadi harus ya karena tergantung masing-masing perorangan individual sekali itu ya. Kadang rasa sakit itu juga tergantung individu masing-masing. Iya. Mungkin dengan rangsang seperti ini ya, satu orang sudah merasa kesakitan sekali, yang lain nggak kerasa kayak gitu. Gak gini-gini ya kan makanya gitu ya, kalau ini nggak kerasa apa-apa, padahal tensinya tinggi. Iya, makanya itu tadi. Yang penting adalah hati-hati, ya kan? Kalau udah tensi di atas 140, 90 ya harus diobati. Itu tadi. Dan prediksi kematiannya tidak bisa diprediksi ya dokter ya, kalau sudah hipertensi itu. Iya, makanya itu loh, terkait istilahnya kerusakan organ yang terjadi. Iya. Baik, sahabat sehat, menarik ya kalau kita bicara hipertensi, karena kita semua punya potensi. Dan kita juga harus aware ya dengan diri kita, mulai sayangi diri kita ya. Apalagi ini kemarin kita momen Hari Hipertensi Sedunia ini, dunia mengingatkan ya, kita dari Allah ya, Tuhan Yang Maha Esa, kita itu memang diingatkan untuk selalu menjaga kesehatan kita, untuk keberlangsungan hidup kita, untuk lebih panjang ya. Kita mulai bersahabat dengan hipertensi ya gitu ya. Ya kalau memang harus minum obat ya diminum terus gitu ya. Jadi kan itu sebagai ya teman ya dokter, teman kita, karena itu yang akan memanjangkan umur kita, walaupun semua takdir ya dokter dari ilahi, tapi kan kita berusaha gitu ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi dokter sebelum itu tadi ada yang kurang ya, apa yang kita bahas tadi ingin dokter sampaikan pada sahabat sehat semua? Yang penting kita tuh harus berhati-hati ya, terkait dengan penyakit degeneratif. Yang penting apa? Deteksi dini supaya apa? Ya itu tadi loh, mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul. Ya. Mencegah, kalau sudah mengobati itu udah ini. Iya, lebih bengkel itu. Iya, effortnya lebih banyak. Daripada kalau kita bisa pencegahan gitu. Iya. Kalau stres bisa memicu hipertensi itu benar nggak sih dokter? Iya, betul. Ya, dengan adanya stres ya kan, akhirnya kan hormon-hormon stres, stresor dan sebagainya kan muncul dalam tubuh. Akhirnya ya itu, hormon stres itu kebanyakan bekerjanya akhirnya apa? Menyempitkan pembuluh darah. Pembuluh darah sempit, otomatis apa? Jantung butuh effort lebih tinggi untuk memompa tekanan memompa darah, sehingga tensi yang akhirnya akan naik. Iya, tensi akan naik, emosi. Iya, apalagi emosi. Ya.
kita harus bisa mengelola hipertensi untuk kualitas hidup yang lebih baik gitu ya dokter. Iya. Belum terlambat kok sahabat sehat ya. Mulai dari sekarang, mulai dari saat ini, karena sehat itu dimulai dari saya gitu ya dokter ya. Iya, Kalau nggak diri kita kita sendiri yang sendiri. menyayangi diri kita sendiri siapa? Iya, betul Ya, sekali itu. ya dokter ya, gitu ya. Baik sahabat sehat semua, rasanya kalau membahas hipertensi dengan narasumber yang sangat luar biasa ini nggak ada habisnya deh kayaknya ya. Saya nanti kemana-mana karena memang informasinya sangat menarik dan sahabat sehat semua ya, selain patuh, cerdik, memang ya kita itu harus screening dan screening kita harus memberanikan diri, intinya gitu ya dokter ya. Betul, ya. Orang-orang itu kan nggak takut screening kan karena dia takut ketahuan sakit dokter. Iya. Kalau sakit dia malah Malah stres. stres Jadi ya. cuek. Tapi sebenarnya itu malah membahayakan sahabat sehat ya. Jadi memang kita harus screening dari awal ya. Kalau memang sudah ada potensi-potensi darah tinggi, segera waspada mulai dari sekarang. Kemudian mulai untuk pola hidup bersih dan sehat ya. Iya, Gaya hidup ya, istirahatnya harus cukup. Kemudian ya semuanya gaya hidup sehat ya. Seperti itu. Nah, sambil kita jangan lupa untuk beribadah ya dokter. Ya, beribadah, ya, berdoa, dan juga berusahanya apa ya itu tadi, berolahraga itu juga penting. Nah, kita belum bahas olahraga. Ya, dokter minimal ya 30 menit sehari. 30 menit sehari ya dokter ya, Iya, aktivitas fisik ya, 30 menit. Oke, Iya. terima kasih sahabat sehat. Harus kita cukupkan sekian deh kayaknya ya. Dengan narasumber kita nanti akan ketemu kembali di next topic dengan narasumber yang sangat menarik lagi, dan nanti barangkali juga akan bertemu lagi dengan Dr. Muhammad Ali, spesialis jantung dan paru dari Rumah Sakit Umum Dr. Sayyidiman Magetan. Terima kasih dokter atas informasinya, kesediaannya ya untuk berbagi kepada masyarakat, karena memang masyarakat Magetan ini harus nyaman, apalagi nyaman dengan diri sendiri ya, agar kelangsungan hidupnya lebih panjang. Baik, sekian dari kami, mohon undur diri. Saya Wiwi Habibah Fitriani, izin undur diri dan semangat untuk hidup sehat agar kita lebih berumur panjang, sejahtera, barokah dan yang lainnya ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.